Assalamualaikum, kami dari kelompok 5 dengan anggota bernama Andifa Maharani 24 2018 006, Aigina Soleha 24 2018 026, Sanya Maharani 24 2018 033, Cindy Citra 24 2018 039, Hifa Adila 24 2018 120, Dinan Darmadi 24 2018 089, Reza Fitransyah Al-Sefki Hadi 24 2019 035. Di sini kami akan membahas tentang pelaksanaan pengelolaan pembangunan infrastruktur Jembatan Suramadu. Pada latar belakang ini menjelaskan bahwa pembangunan merupakan proses perubahan yang mencakup seluruh sistem sosial seperti politik, ekonomi, infrastruktur, pertahanan, pendidikan, dan lain-lain. Salah satu infrastruktur yang sangat berperan penting terhadap pemulihan ekonomi nasional yaitu karena adanya jalan serta jembatan sehingga dapat membantu kelancaran distribusi logistik serta konektivitas antar daerah. Sama halnya yang terjadi pada wilayah Jawa Timur yaitu karena adanya pembangunan jembatan Suramadu sehingga membawa dampak positif bagi pembangunan di daerah sana. Oleh karena itu Pulau Jawa kini sekarang tidak lagi terpisah dengan Kota Surabaya sendiri dan sekarang sudah menjadi bagian strategis pembangunan Kota Surabaya Metropolitan. Akan tetapi pembangunan ini tidak hanya membawa dampak positif, tetapi memiliki juga dampak permasalahan dari pembangunan jembatan ini, yaitu karena penggunaan kekuasaan serta wewenang dari pemerintah, serta tidak terpenuhinya hak-hak kesejahteraan, upah, dan tidak adanya transparansi dalam soal pendanaan dari pemerintah sendiri. Tujuan dari pembuatan makalah ini yaitu untuk mengidentifikasi pelaksanaan pengelolaan pembangunan infrastruktur Jembatan Suramadu. Selanjutnya ada dari peraturan perundangan. Nah, Indonesia adalah negara hukum yang berarti setiap tindakan pemerintah harus berdasarkan atas dasar hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adanya rencana pembangunan ekonomi Surabaya dan Madura dengan dibangunnya jembatan penghubung yaitu Jembatan Suramadu merupakan lambang kepedulian dan keseriusan pemerintah dalam mendukung pengembangan wilayah Jawa Timur. Dengan ini, dibangunnya jembatan ini diharapkan akan mendorong percepatan pengembangan sosial ekonomi dan tata ruang wilayah tertinggal yang ada di Pulau Madura. Sebagai tindak lanjut dari upaya tersebut, maka pemerintah menerbitkan peraturan sebagai berikut. Jadi peraturan yang pertama adalah keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 55 tahun 1990 tentang pembangunan jembatan Surabaya Madura. Nah, keputusan Presiden ini merupakan yang pertama kalinya disahkan oleh pemerintah mengenai rencana pembangunan jembatan Suramadu. Keputusan ini tuh dibuat dalam rangka meningkatkan pembangunan di Pulau Madura yang dipandang perlu untuk membangun jembatan penghubung antara Surabaya dan Madura. Nah, yang kedua itu ada keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 79 tahun 2003 tentang pembangunan jembatan Surabaya dan Madura. Jadi keputusan Presiden ini dibuat untuk memperbaharui peraturan yang telah ada sebelumnya. Peraturan yang telah ada sebelumnya itu dipantau sesuai lagi untuk menunjang kelanjutan pembangunan jembatan Suramadu sehingga perlu disempurnakan. Dalam keputusan ini berisi mengenai pembaharuan koordinator pelaksanaan pembangunan. Nah, yang ketiga ada Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 27 tahun 2008 tentang Badan Pengembangan Wilayah Surabaya dan Madura. Jadi adanya rencana ini tuh mengenai percepatan pengembangan wilayah Surabaya dan Madura, diperlukan adanya peraturan yang dapat mengatur percepatan pengembangan wilayah secara khusus, termasuk pembentukan kelembagaan yang mempunyai kewenangan dan tanggung jawab dalam pengembangan wilayah Surabaya dan Madura. Nah, yang keempat itu ada Peraturan Presiden nomor 23 tahun 2009 itu tentang perubahan atas Peraturan Presiden yang sebelumnya yaitu nomor 27 tahun 2008 tentang Badan Pengembangan Wilayah Surabaya Madura. Jadi, peraturan ini tuh dibuat dalam upaya mengoptimalkan dan mempercepat operasionalisasi kegiatan pengembangan wilayah Surabaya dan Madura sebagai pusat pengembangan perekonomian di Jawa Timur.
Terus yang kelima, ada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2018 tentang Jembatan Surabaya dan Madura. Nah, peraturan ini itu dibuat untuk mempercepat pengembangan wilayah Surabaya dan Madura dengan mengoptimalkan keberadaan Jembatan Suramadu ini sebagai pusat pengembangan perekonomian. Perlu dilakukan perubahan pengoperasian Jembatan Suramadu dari jalan tol menjadi jalan umum tanpa tol. Yang terakhir ada MOU Pemerintah Kabupaten Bangkalan dengan Badan Pelaksanaan Badan Pengembangan wilayah Surabaya Madura tentang percepatan pertumbuhan ekonomi kawasan wilayah Surabaya Madura di Kabupaten Bangkalan. Jadi MOU ini itu merupakan nota kesepahaman antara pemerintah Kabupaten Bangkalan dengan Badan Pelaksanaan Badan Pengembangan Wilayah Suramadu. Saya akan membacakan stakeholder dan peranannya. Yang pertama ada Kementerian Pekerjaan Umum selaku sebagai owner yang bertugas melaksanakan perencanaan. Yang kedua ada Kementerian Keuangan yang mengatur pengalokasian dana. Yang ketiga ada Kementerian Perhubungan yang berperan di bidang transportasi. Yang keempat ada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang berperan sebagai mengawas minyak dan gas bumi. Yang kelima ada PT PLN yang bertugas meningkatkan efisiensi usaha penyediaan listrik selama pembangunan hingga pemeliharaan. Yang keenam ada Badan Pengembangan Wilayah Surabaya Madura yang bertugas untuk mengembangkan wilayah kawasan kaki Jembatan Suramadu. Yang ketujuh ada Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Kabupaten Kota Pulau Madura yang berperan sebagai pengawas dan pengontrol kegiatan mulai dari perencanaan hingga pemeliharaan. Yang kedelapan ada subkontrak kepada Consortium of Indonesia Kontraktor atau CIC yang terdiri dari 4 PT yang berperan sebagai kontraktor utama selama pembangunan Jembatan Suramadu. Yang kesembilan ada Consortium of Chinese Contractor yang terdiri dari perusahaan China Road and Bridge Corporation dan China Harbor Engineering Consultant yang berperan sebagai pelaksanaan pekerjaan. Yang terakhir ada masyarakat sekitar wilayah Suramadu. Nah, terus masuk ke sumber pembiayaan. Sumber pembiayaan Jembatan Suramadu ini diperoleh dari APBN dan APBD Provinsi Jawa Timur serta APBD Kota Surabaya dan 4 kota di Madura lainnya. Pembiayaan pembangunan Suramadu ini ditanggung oleh pemerintah, sedangkan 45% sisanya merupakan pinjaman dari Cina. Jadi pembiayaan pembangunan Jembatan Suramadu itu sebesar 4,5 triliun dan sekitar 2,1 triliun diantaranya harus berutang kepada Cina, tepatnya dari Bank Exim of China. Upaya penyediaan fasilitas perencanaan rencana atau ide tahun 1965 dibuatlah uji coba desain Jembatan Suramadu yang dibuat di Institut Teknologi Bandung. Presiden Soeharto menunjuk langsung Menteri Negara Riset dan Teknologi Kepala Badan Penerapan dan Pengajian Teknologi B.J. Habibie memegang langsung proyek ini yang diberi nama Trinusa Bina Sakti. Menilai kelayakan pembangunan. Pada tanggal 14 Desember 1990, proyek pembangunan Jembatan Suramadu dan pengembangan kawasan dikukuhkan sebagai proyek nasional melalui penerbitan Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1990 tentang proyek pembangunan Jembatan Suramadu. Proyek ini sempat tertunda karena Indonesia melanda krisis ekonomi pada tahun 1997 yang diperkuat dengan Keputusan Presiden Nomor 39 Tahun 1997 tentang penangguhan atau pengajian kembali proyek pembangunan BUMN dan swasta. Peran pemerintah lokal dalam memulai kembali pembangunan ini. Peran pemerintah lokal sangat penting yang ditunjukkan dengan surat Gubernur Jatim yang berisi tentang pemerintah Jawa Timur mengajukan permohonan inisiasi pelaksanaan pembangunan Jembatan Suramadu dan pencabutan Keputusan Presiden RI Nomor 55 Tahun 1990 yang disambut dengan Keputusan Presiden Nomor 79 Tanggal
27 Oktober 2003 tentang pembangunan jembatan Suramadu yang menyatakan bahwa pembangunan jembatan Suramadu dapat dilanjutkan kembali. Perorganisasian kontraktor sisi Surabaya Utama Wijaya Agrabudi yang merupakan joint operation antara PT Utama Karya, PT Wijaya Karya, dan PT Agrobudi Karya Marga. Di sisi kontraktor sisi Madura ada Adi dan Wakista yang merupakan joint operation antara PT Adi Karya dan PT Wakista Karya. Selanjutnya, adanya upaya-upaya penyediaan fasilitas pada tahap pelaksanaan yang dimulai dengan adanya kerjasama pemerintah Indonesia dengan Cina dalam penyediaan kontraktor dan dana pinjaman. Kemudian, adanya Kementerian Pekerjaan Umum mengumumkan adanya pelelangan tender yang dimenangkan oleh kontraktor BUMN, yaitu terbentuk dalam CIC yang terdiri oleh PT Utama Karya, PT Adikarya, PT Waskita Karya, dan Wijaya Karya. Dan untuk kontraktor Cina sendiri digarap oleh CCC yang terdiri dari Roads and Bridge Corporation serta China Harbor Engineering Consultant. Pada tahun 2004 hingga 2005, di mana wilayah perairan tempat pembangunan jembatan Suramadu disterilisasikan dari ranjau laut dan bahan peledak peninggalan Perang Dunia Kedua. Selanjutnya, aktivitas ini dilakukan oleh pelaksanaan jembatan Suramadu tersebut dengan adanya kerjasama dengan TNI Angkatan Laut. Kemudian, target pembangunan jembatan Suramadu ini selesai pada tahun 2006, namun terselesaikan pada tanggal 10 Juni 2009, dan beberapa faktor yang mempengaruhi keterlambatan pembangunan jembatan Suramadu ini yaitu disebabkan oleh adanya faktor cuaca, pendanaan, dan teknologi yang digunakan. Selanjutnya yaitu pada tahap pengendalian di mana BBPJN menyusun anggaran pada akhir tahun 2019 sebesar 54 miliar. Namun pada tahun 2020 bertambah menjadi 97 miliar untuk pemeliharaan jembatan Suramadu, tetapi tidak termasuk operasionalnya. Selanjutnya, terdapat program-program unggulan atau inovasi. Yang pertama yaitu adanya Jembatan Babin. Setelah selesainya pembangunan jembatan Suramadu, pemerintah berencana membuat jembatan baru yaitu yang menghubungkan antara Batam dan Bintan. Dengan perkiraan biaya pembangunan itu mencapai 3-4 triliun. Pembangunan jembatan ini akan menghubungkan Pulau Batam dan Bintan yang rencana pembangunannya itu dimulai sejak tahun 2020. Yang kedua, adanya kawasan pantai berhutan mangrove. Berdasarkan RW Kota Surabaya, kawasan pantai berhutan mangrove ini dikembangkan pada sempadan pantai di wilayah utara dan timur kota, serta sekitar jembatan Suramadu ini dengan menetapkan kawasan pantai dengan fungsi utama sebagai kawasan lindung yang terintegrasi dengan kegiatan ekowisata serta ilmu pengetahuan. Yang ketiga, kawasan untuk kepentingan pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan RT RW Kabupaten Bangkalan, kawasan untuk kepentingan pertumbuhan ekonomi ini adalah pengembangan kawasan strategi ekonomi meliputi kawasan kaki jembatan Suramadu. Selanjutnya ada hasil pengelolaan infrastruktur terkait dengan kebutuhan perkotaan di masyarakat. Yang pertama yaitu meningkatkan pendapatan masyarakat. Selanjutnya meningkatkan pembangunan ekonomi masyarakat di sekitarnya seperti sektor industri, sektor pertanian, sektor barang dan jasa. Selanjutnya membangun tempat wisata di wilayah pesisir pantai Surabaya sebagai area terbuka publik. Yang terakhir yaitu menghemat waktu dan biaya transportasi, distribusi barang dan lainnya. Selanjutnya ada manfaat dari jembatan Suramadu. Yang pertama dirasakan oleh masyarakat yaitu membantu mendorong pembangunan ekonomi dan menghemat waktu untuk transportasi barang dan angkutan. Selanjutnya dalam segi pemerintahan yang dirasakan yaitu meningkatkan nilai PDRB dan tingkat kesejahteraan masyarakat yang kena dampak jembatan Suramadu ini.
Yang selanjutnya dirasakan oleh swasta yaitu pendanaan pembangunan jembatan Suramadu ini mencapai 4,5 triliun dan dana tersebut diserahkan kepada pihak swasta untuk dilakukan pembangunan. Selanjutnya ada kerugian yang dirasakan oleh masyarakat yaitu mudahnya akses peredaran narkoba dan kasus kriminal, kemudian lunturnya tatanan nilai budaya yang berbasis agama, dan juga permasalahan lahan oleh pemerintah ke masyarakat yang selalu merugikan masyarakat seperti ketidakjelasan status kepemilikan lahan, harga ganti rugi yang terlalu rendah, dan bahkan harga ganti rugi yang disepakati dari awal tidak sesuai dengan yang dibayarkan. Lalu dari segi pemerintahan, jembatan Suramadu ini memiliki korosivitas yang tinggi sehingga harus memiliki perawatan khusus, dan juga jembatan Suramadu ini disubkontrakkan kepada Consortium of Indonesia Contractor atau disingkat CIC, yang kemudian disubkontrakkan lagi kepada 17 vendor yang hingga kini belum menerima pelunasan pembayaran pekerjaan, yang akhirnya pemerintah Provinsi Jawa Timur menalangi dana pembangunan tersebut melalui Bank Jawa Timur sebesar 50 miliar sebelum dana pinjaman cair dari Bank Exim of China yang sebesar 68,9 juta dolar, yang kemudian juga yang dirasakan oleh pihak swasta yaitu ASDP Surabaya sebagai satu-satunya pihak transportasi penyeberangan yang mengalami kerugian karena penurunan jumlah penumpang yang drastis, karena biasanya yang armada tersebut beroperasi ada 18 kapal, sekarang hanya 6 kapal yang bisa beroperasi. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan dari pembangunan jembatan Suramadu. Yang pertama, terbangunnya berbagai tempat wisata pantai di kawasan pesisir pantai Surabaya yang terbuka untuk publik. Kedua, peningkatan jumlah terbangun seperti kawasan perdagangan dan jasa sampai pemukiman penduduk sekitar. Ketiga, meningkatnya kelancaran arus lalu lintas seperti mengurangi kemacetan. Keempat, menghemat waktu dan biaya. Dan yang terakhir, perkembangan ekonomi masyarakat di wilayah Jakarta Timur dan Madura. Selain itu, adapun kelemahan dari pembangunan jembatan Suramadu. Yang pertama, terjadinya perbedaan suku dan budaya antar masyarakat Jawa di sisi Surabaya dengan masyarakat Madura di sisi Pulau Madura. Kedua, pada masyarakat Madura terdapat konsekuensi adanya jembatan Suramadu. Salah satunya adalah perubahan perilaku sosial atau konflik sosial dan perubahan pola pikir. Hal itu disebabkan karena masyarakat Madura yang memiliki sifat tradisional, religius, dan memiliki watak yang keras. Dan yang terakhir, daerah yang terbangun dikhawatirkan untuk kepentingan individual seperti pembangunan rumah dengan pembebasan lahan. Selanjutnya ada kesimpulan dari pembahasan pembangunan jembatan Suramadu, yaitu jembatan Suramadu yang melintasi Selat Madura memiliki panjang 5.438 meter, serta jalan pendekat di sisi Surabaya mencapai 4,35 km, dan di sisi Madura 11,50 km. Pembangunan jembatan ini merupakan hasil kerjasama pemerintah dengan Cina dalam penyediaan kontraktor dan dana pinjaman. Jembatan Suramadu terselesaikan pada tanggal 10 Juni 2009 dengan pelaksanaan yang sempat terhenti karena satu dan lain hal. Hasil dari pembangunan jembatan tentunya memiliki dampak positif dan negatif bagi masyarakat, pemerintah, dan pihak swasta. Berdasarkan hasil identifikasi, saat ini pemerintah sedang mempersiapkan beberapa cara untuk proses pengendalian jembatan Suramadu, seperti penggantian aspal, pemasangan CCTV, dan lainnya. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.